Sesuai dengan judulnya, sejarah komputer. Gimana sih sejarah komputer dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Di sini, di belajar dari internet. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau disclaimer atau pemberitahuan singkat dulu. Apa sih komputer itu? Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi. Secara etimologis, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, mungkin bisa ditulis di sini, yang berarti menghitung. Komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, seperti unit pemrosesan atau CPU, memori, perangkat input-output, dan sistem operasi. Pengertian komputer secara umum yaitu penerima data. Komputer menerima informasi dari sumber luar seperti input dari keyboard, mouse, atau perangkat I/O lainnya. Mengolah data. Komputer memproses data sesuai dengan perintah yang diberikan oleh program yang tersimpan di dalamnya. Menyimpan data. Komputer memiliki memori untuk menyimpan data yang diperlukan secara permanen atau sementara. Menghasilkan output. Komputer menghasilkan output dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh pengguna, seperti hasil perhitungan, gambar, atau tampilan layar. Komputer memiliki berbagai jenis dan fungsi, termasuk komputer desktop, komputer portable atau laptop yang lagi saya gunakan sekarang, komputer server, dan komputer embedded. Komputer yang terintegrasi dalam sistem atau perangkat lain. Komputer telah mempengaruhi berbagai bidang, dari pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Itu semuanya udah terintegrated dengan komputer ya. Mungkin segitu dulu aja disclaimer tentang komputer. Sekarang masuk ke materinya, yaitu sejarah komputer menurut generasi ke generasi. Generasi pertama. Komputer generasi pertama dimulai sekitar tahun 1930 sampai 1950-an. Awalnya dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat selama Perang Dunia II. Komputer ini sangat besar, mahal, dan menggunakan tabung hampa udara untuk sirkuit serta drum magnetik sebagai memori. Komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Berarti gede banget ya. Gedenya ngalang-ngalain mobil. Mereka mengandalkan machine language, bahasa pemrograman yang paling rendah dimengerti oleh komputer, dan hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu. Contoh dari beberapa komputer pada generasi pertama adalah komputer Atanasov Berry atau singkatannya ABC, yang dibuat pada tahun 1937 oleh John Atanasov dan Clifford Berry di Iowa State University. ABC adalah komputer elektronik pertama yang dapat menyelesaikan sistem persamaan linear. ABC menggunakan bilangan biner dan memiliki memori kapasitor sebesar 64 bit. Lalu ada komputer Colossus yang dibuat pada tahun 1943 oleh tim ilmuwan Inggris di Black. Mungkin di sini tulisannya. Colossus adalah komputer elektronik pertama yang digunakan untuk tujuan kriptografi, yaitu memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Tak pikir kripto yang lagi ramai sekarang, yang disebut Lorenz Zipper. Colossus menggunakan tabung vakum sebanyak 1.500 buah dan dapat memproses data sekitar 5.000 karakter per detik. Lalu ada Electronic Numerical Integrator dan komputer atau ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert di University Pennsylvania. ENIAC adalah komputer elektronik pertama untuk tujuan umum yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai
perhitungan matematika dan ilmu. ENIAC juga digunakan untuk menghitung lintasan peluru artileri selama Perang Dunia II. ENIAC menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000 buah dan dapat memproses data sekitar 5.000 operasi per detik. Lalu ada UNIVAC, Universitas Automatic Computer. Setelah ENIAC, UNIVAC menjadi salah satu komputer elektronik pertama yang digunakan secara komersial. Diproduksi oleh Remington Rand pada awal 1950-an, UNIVAC digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemrosesan data, bisnis, dan militer. Jadi di sini komputer sudah mulai dipakai untuk tujuan bisnis, bukan untuk perang lagi, dan tujuannya termasuk komersial. Lalu kita masuk ke generasi kedua. Komputer generasi kedua yang bermula pada tahun 1956 merupakan generasi yang menggunakan komponen dasar transistor. Apa itu transistor nih gambarnya? Kalau ada. Kegunaan dari transistor untuk menggantikan tabung vakum pada komputer. Transistor adalah komponen elektronik yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih tahan lama. Dan juga lebih hemat energi dong dari tabung vakum yang sebelumnya. Transistor mulai digunakan dalam teknologi komputer pada 1956 dan membawa perkembangan yang signifikan di bidang komputasi. Komputer generasi kedua juga memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lebih tinggi daripada yang sebelumnya mungkin ya. Kapasitas memori yang lumayan besar dan proses operasinya yang cepat. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Pada awal 1960-an, komputer generasi kedua mulai digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, universitas, dan bisnis. Mungkin karena yang sebelumnya itu kebanyakan yang memakai itu di sektor bisnis dan militer, belum sampai ke universitas atau bisnis mungkin ya. Lalu pengembangan komputer generasi kedua juga memperkenalkan memori inti magnetik yang lebih cepat dalam menyimpan data. Lalu ada beberapa contoh komputer generasi kedua seperti IBM 1401, IBM 1620, dan PDP-1 dalam kurung program data processor MEMS1 dikembangkan oleh Digital Equipment Corporate atau DEC. Beberapa ciri-ciri komputer generasi kedua ini ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama, menggunakan program high level language bahasa tingkat tinggi seperti Fortran. Mungkin pemrogramannya kali yang dipakai ya. Lalu menggunakan transistor sebagai sirkuit menggantikan tabung hampa udara. Proses operasi lebih cepat dibanding generasi pertama. Kapasitas memori utama yang cukup besar dengan menggunakan magnetic core storage. Simpanan luar menggunakan magnetic disk dan magnetic tape berbentuk removable disk. Lalu ini mungkin ya yang lebih menarik ya, daya listrik lebih sedikit dan harga lebih murah karena diproduksi secara massal. Jadi mungkin beberapa orang sudah mulai bisa beli sendiri ya, nggak harus kayak besar harus ngebanin banyak uang banyak, mungkin udah nggak mungkin. Komputer generasi kedua ini membawa revolusi yang besar dalam dunia komputasi karena ya yang disebutin di awal tadi mungkin kayak daya listrik lebih sedikit ini mungkin sebagai patokan kedepannya harus bisa lebih efisien energi lagi, mungkin seperti itu. Lalu masuk generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini bermulai dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Komputer generasi ketiga adalah komputer yang menggunakan Integrated Circuit atau IC sebagai komponen utamanya, of course ya, sebagai pengganti mungkin ya. IC adalah piringan silikon kecil yang dapat menampung banyak transistor dalam satu chip. IC membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi daripada komputer generasi sebelumnya yang menggunakan tabung vakum atau transistor tunggal. Contoh komputer generasi ketiga mungkin ada beberapa yang mirip dengan yang sebelumnya, IBM System 360 yang dirilis tahun 1964 dan merupakan
komputer generasi ketiga yang dikenalkan secara publik. Lalu ada DEC PDP-8 yang dirilis pada tahun 1965 dan menjadi komputer mini pertama yang sukses secara komersial. Mungkin bisa dibilang komputer mini secara sukses secara komersial, mungkin pada orang pada saat itu menganggap yang mini itu tuh lemah. Jadi mereka harus beli yang gede. Lalu di sini ada beberapa kelebihan daripada generasi ke sebelumnya, yaitu penggunaan IC untuk sirkuitnya, peningkatan kecepatan, pemrosesan dan kapasitas memori yang lebih besar daripada generasi yang sebelumnya, lalu penggunaan listrik yang lebih hemat tentunya, ukuran fisik yang lebih kecil, banyak aplikasi perangkat lunak yang mulai bermunculan gitu kan, karena di generasi ini itu sudah mulai banyak yang berinovasi ya pastinya, karena setiap tahun kan pasti banyak yang berinovasi lebih dan lebih. Ya seperti itu ya, namanya juga teknologi pasti cepat berkembang. Nah sekarang kita masuk generasi keempat. Secara perkembangan teknologi komputer pada generasi keempat ini dimulai pada tahun 1971 dengan penemuan mikroprosesor ya. Pengertian mikroprosesor sendiri adalah chip silikon yang menggabungkan ribuan sirkuit terpadu, IC, dan komponen elektronik lainnya. Mikroprosesor ini ya membuat komputer jauh lebih kecil, cepat, murah, dan efisien. Dari perkembangan teknologi yang ada itu, salah satu yang menjadi perkembangan ya mungkin itu karena inovasi bisnis. Pada generasi ini menggunakan chip yang menggabungkan beberapa integrated circuit atau IC dan komponen lainnya yang tadi saya sebutkan, yang disebut dengan LSI atau Large Scale Integration. Nah, contoh dari komputer generasi keempat ini ada Apple I dan Apple II, IBM PC, TRS-80, dan Altair. Komputer-komputer ini menggunakan sistem operasi seperti CP-M, MS-DOS, dan Apple DOS. Nah, bisa kita tahu juga ya mungkin bukan mungkin lagi ya, Apple DOS ini dipakai sama Apple ya. Biasanya kalau semisal Apple membuat suatu program chip juga itu kayak M1, M2 yang baru-baru ini viral gara-gara performanya itu tinggi ya. Itu yang pakai ya pasti Apple gitu. Dia memakai chip yang dia buat sendiri, jadi eksklusif dan kecepatannya itu lebih cepat. Nah, komputer generasi keempat ini juga mulai menggunakan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan disket. Mungkin yang kita tahu disket itu kayak penyimpanan segini kalau nggak salah ya, ada warna biru, merah, hitam, dan beberapa lainnya ya. Itu penyimpanannya sekitar 10 MB, berapa itu? Pokoknya MB-an, soalnya saya pernah baca juga. Nah, di komputer generasi keempat ini memiliki kelebihan diantaranya mikroprosesor yang lebih kuat, of course, karena perkembangan ya jadi lebih kuat lagi dan lebih berkembang lagi. Lalu komputer personal atau PC ya. Nah, komputer personal ini lebih bisa dimiliki sama orang masing-masing ya, dan harganya juga lebih terjangkau dan lebih mudah untuk dibeli daripada generasi yang sebelumnya. Lalu ada perangkat lunak yang lebih maju, jaringan komputer dan internet. Nah, di generasi keempat ini sudah mulai terbuka tuh jaringan komputer dan internetnya, seperti aplikasi yang berbasis web, dan pengaplikasiannya itu sudah memakai internet itu sendiri. Lalu ada komputer super, lalu ada komputer RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Lalu yang terakhir ada perkembangan grafis dan multimedia. Nah, di sini pengembangan grafis dan multimedia itu jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya pada pemutaran audio dan videonya itu tadi. Nah, sekarang kita masuk generasi kelima, yaitu yang sekarang ya, yang dimulai pada tahun 1980 dan digadang-gadang itu sebagai gerbang pembuka teknologi canggih sampai saat ini gitu. Nah, yang melopori generasi kelima ini itu dari Asia, yaitu negara Jepang. Asia sudah mulai memimpin. Nah, pada generasi ini terdapat komponen penting dalam sistem komputer yang disematkan ya. Antara lain ada superkonduktor, ULSI,
dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut itu artificial intelligence AI ya. Nah, AI ini pengaplikasiannya sudah banyak pada generasi sekarang ya. Ada di smartphone, komputer, perangkat-perangkat elektronik sehari-hari kita, lalu ada TV, ya salah satunya ya itu juga termasuk ya. Nah, AI ini sangat membantu kehidupan manusia sekali ya. Kalau ada beberapa hal yang sudah mulai diganti dengan teknologi AI ya, karena lebih praktis, lebih memangkas biaya produksi, dan perawatannya itu sama aja, tapi karena membutuhkan istilahnya tak kayak yang awalnya 100 orang bisa dihandle hanya 10 mesin atau 5 mesin aja. Dan itu walaupun belinya mahal, tapi itu jauh lebih cepat balik modalnya ketimbang memakai karyawan kan apalagi yang karyawan manusia kan ada asuransi bla 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 blanya itu, lalu belum lagi resiko-resiko lain, kecelakaan dan lain-lain ya yang tidak bisa diprediksi ya. Tapi ya gitu, itu bisa menggantikan pekerjaan manusia secara perlahan dan mulai banyak PHK, pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada ekonomi. Karena dalam sistem komputer ini juga mempengaruhi ekonomi ya, bukan kebetulan, emang iya. Ciri-ciri komputer generasi kelima ini antara lain menggunakan mikroprosesor pada teknologinya, menerapkan LSI atau large scale integration, tapi yang ultra ya, karena di sebelumnya itu yang ada ULSI ya, dan memiliki tampilan visual dan resolusi yang sangat tajam dan tinggi. Nah, di sini tuh sudah mulai tajam dan tinggi itu kayak tahun ini tuh bahkan ada teknologi kamera yang udah mulai 8K ya. Di smartphone sendiri saja sudah mulai pengaplikasian kualitas video 4K ya. Itu yang paling tinggi yang ada di smartphone pada saat ini. Tujuan dari generasi kelima ini yaitu teknologinya harap bisa belajar mandiri, ada kayak merespon bahasa dari suara kita ini gitu ya. Nah, contoh dari komputer generasi kelima ini ada beberapa contoh generasi keluaran awal-awal ya, kayak Fujitsu Muse, Hitek S820 dan NEC SX Strip 2 gitu. Nah, di komputer generasi kelima ini tentu saja ya pemakaian listriknya itu jauh lebih hemat, lalu ada fiturnya lebih banyak, lalu ada pengintegrasiannya itu bisa lebih kecil lagi dan tidak memerlukan banyak ruang. Nah, yang baru-baru terkenal ini Apple Vision Pro ya. Apple Vision Pro itu seperti pengaplikasian, mungkin bisa dibilang kayak set komputernya Apple gitu ya, tapi dijadikan VR, teknologi virtual reality, dan ada bantuan AI ya sepertinya, karena dia itu tampilannya itu bukan mengikuti semisal kita gini, aplikasinya mengikuti gini tuh enggak, dia tuh ajak kayak ya udah di situ aja gitu. Nah, itu tuh ada programming sendiri ya kayaknya. Kita bisa menggunakan tangan secara virtual kan gini, termasuk virtual, dan pemilihan kayak aplikasi itu menggunakan mata iris ya mungkin ya, itu itu bisa menggunakan mata pemilihan aplikasinya gitu. Nah, mungkin itu aja materi yang aku sampaikan pada video ini. Sudah cukup atau kurang silahkan berkomentar ya, aku juga kurang tahu ini sudah cukup apa belum materinya. Dan kalau mau ada yang nambahin silahkan berkomentar di bawahnya. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan bye bye.